Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa, selamat hari Minggu, dan saya percaya bahwa saudara-saudara sudah siap di depan televisi atau handphone apa saja yang jadi monitor saudara pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan saya percaya Tuhan berkati saudara dengan limpahnya sampai saat ini. Baik saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita satu di dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena pemeliharaan Bapa sampai saat ini kami boleh berjumpa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang luar biasa. Dan sekarang Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biar semua jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk pelayanan hari ini. Biarlah urapan Allah terjadi bagi mereka sekalian. Dan biarlah Tuhan pimpin kami semua umat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau berkarya dalam kehidupan kami lewat ibadah ini. Dan firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kami, itu sungguh memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Turunlah atas jemaat sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Pada kesempatan hari ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan lewat tayangan YouTube dan Facebook GBI Apron. Mari kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, hadirat Tuhan selalu ada di hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku akukan.
Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan,
Kami percaya kepadamu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenal
bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku rasakan bila ku percaya. Saya serahkan kepada Hamba. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau belajar daripada sabda firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami, urapi kami semua Tuhan, baik yang menyampaikan, bahkan yang mendengar, supaya sama-sama kami diberkati. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, tugas untuk menanggulangi COVID itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi mari kita bekerja sama, masyarakat dengan pemerintah bekerja bersama-sama untuk mengatasi COVID ini. Oleh sebab itu, mari kita taati protokol kesehatan sehingga kita dapat melewati masa yang sulit ini bersama-sama, dan dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, maka bangsa kita akan keluar dalam keadaan baik melewati masa COVID ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita mau belajar satu topik dari firman Tuhan tentang hidup dan mati. Terambil dari Amsal 18 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati berarti keberhasilan dan kegagalan, kesembuhan atau sakit penyakit, kemenangan atau kegagalan, pencapaian atau keterpurukan, dan seterusnya. Dikuasai lidah. Lidah adalah sesuatu yang kecil tapi sangat menentukan, sangat powerful saudaraku. Punya kekuatan besar untuk menentukan jalan hidup kita, bahkan masa depan kita. Yakobus 3 ayat 4 dan 5 menggambarkan kekuatan lidah sebagai api yang kecil yang menghanguskan hutan yang besar, kemudi yang kecil pada kapal yang besar, walaupun digerakkan oleh angin, tapi yang menentukan dan mengendalikan arah kapal adalah kemudi saudaraku. Jangan pernah remehkan lidah kita yang kecil ini, karena lidah ini sangat berkuasa dan menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Suka menggemakannya setiap hari, terus menerus. Apa yang kita gemakan melalui mulut kita, semua perkataan kita. Seperti orang menabur, maka apa yang ditabur orang lewat perkataan-perkataannya, satu saat nanti mereka akan menuainya. Berkat atau kutuk, kesuksesan atau kegagalan, dan seterusnya.
Jadi kepada siapa yang suka menggemakannya, pesan firman Tuhan, berhati-hatilah untuk menggemakannya. Akan memakan hasilnya. Ada konsekuensi atas apa yang kita terus menerus taburkan lewat perkataan-perkataan kita. Kita pasti akan menuainya satu saat nanti. Baik itu buruk atau baik, pencapaian atau kehancuran, kita akan memakan buahnya. Apakah saudara mencintai hidup? Apakah saudara mau melihat hari-hari yang baik? 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, supaya kita menjaga lidah dan bibir kita, supaya kita bisa menikmati kesuksesan dan baik keadaannya, serta melihat pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Saya akan coba meyakinkan saudara tentang topik yang sedang kita bahas hari ini, tapi sebelum saya lanjut, saya akan saksikan perjalanan hidup saya bersama dengan firman yang kita bahas hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Saya akan bacakan Yeremia 29 ayat 11 buat saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudaraku, cerita ini dimulai lebih kurang 20 lebih tahun yang lalu. Mungkin sekitar tahun 94 saudaraku. Dan saat itu saya sedang memulai membuka bisnis saudaraku setelah menikah. Dan saya membuka sebuah usaha di bidang pengelasan. Ya, dari stainless steel saudaraku. Untuk buat pagar rumah orang, railing tangga dan lain sebagainya. Semua terbuat dari stainless. Satu saat oleh kenalan saya, seorang kenalan saya yang bekerja sebagai seorang mandor di sebuah perusahaan saudaraku. Dia memberikan saya sebuah pekerjaan, sebuah proyek. Dan ketika saya selesaikan pekerjaan itu, pembayarannya tidak dibayarkan kepada saya. Tapi kemudian dibawa kabur sama dia. Saya coba mencari dia menghilang. Dan pada akhirnya saya serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? 70-80% modal saya hilang. Dan sepertinya saya akan mengalami kesulitan untuk meneruskan usaha ini. Ini masa yang sulit buat saya. Dan ketika saya berbicara dengan teman-teman saya, sesama teman-teman yang mencari pekerjaan, ya, yang berbisnis di dalam berbagai bidang saudaraku, mereka berkata demikian, kenapa enggak lapor polisi saja, ditangkap saja. Ya, saya berbicara begini kepada mereka bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya katakan kepada mereka, saya percaya firman Tuhan bahwa masa depan saya bukan di tangan manusia. Kalau karena dia melarikan uang saya, 70-80% dari modal saya, dan kemudian saya harus menjadi bangkrut dan tidak dapat meneruskan usaha, berarti masa depan saya ada di dalam tangan manusia. Tapi saya nggak percaya itu. Saya lebih mempercayai firman Tuhan, saya berkata bahwa masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan. Mereka mentertawakan saya saudaraku. Setelah lebih kurang seminggu peristiwa itu lewat saudaraku, tiba-tiba saya dipanggil oleh pimpinan proyek saudaraku. Kemudian kami berbincang-bincang dan pada akhirnya ada sebuah berita yang mengejutkan saya saudaraku. Pimpinan proyek itu menawarkan saya, memberikan saya proyek, dan kebetulan di proyek itu saudaraku sedang dibangun lebih kurang 100 rumah dan rumah-rumah itu sudah dalam tahap finishing dan mereka memerlukan pekerjaan-pekerjaan dari stainless. Dan dia menawarkan kepada saya, apakah kamu siap untuk menerima proyek? Saya katakan saya siap. Kemudian dia membuat SPK untuk saya. Dia bilang silakan kamu bisa kerjakan seberapa banyak kamu bisa kerjakan. Tapi dengan satu syarat, di sini tidak ada DP, kamu tidak boleh minta DP, kamu kerjakan beberapa rumah selesai, kamu boleh opnam, kamu boleh tagih dan seterusnya. Saya pulang saudaraku dengan sukacita. Tapi ketika saya ada di rumah saudaraku, saya baru memikirkan bahwa ini ada sebuah masalah. 70-80% modal saya sudah hilang. Saya nggak punya modal untuk meneruskan, untuk mengerjakan proyek itu. Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa ini yang kedua saudaraku, saya akan bacakan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup,
tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu pekerjaanmu, kata firman Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak ada yang dapat menutupnya. Seorang pun tidak ada yang dapat menutupnya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkali namaku. Saudaraku, sepertinya kejadian ketika 70-80% modal saya dibawa lari orang, saudaraku, seorang teman. Sepertinya semua berakhir di sana. Ternyata firman Tuhan itu benar. Ini bukan rancangan kecelakaan, saudaraku. Tapi ini rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan bagi saya dan juga tentunya bagi saudara. Nah, apa yang sedang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan, masa depan saya bukan ada di tangan manusia, tapi ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika saya dapat proyek itu, kemudian timbul masalah. Saya nggak punya dana untuk melaksanakannya. Dan karena saya percaya bahwa ketika Tuhan membuka pintu, dan saya sudah melihat pintu itu dibuka. Saya adalah orang yang baru belajar berusaha, baru mulai membuka usaha. Tapi kenapa pimpinan proyek itu bisa mempercayakan saya sebuah pekerjaan yang baik? Ada 100 rumah di sana, saudaraku, siap digarap. Saya tahu saya tidak akan dapat menggarap semuanya. Tetapi saudaraku, ini adalah jalan yang terbuka bagi saya. Dan saya imani itu, bahwa ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Singkat cerita, saudaraku, saya menghubungi toko yang biasa saya belanja, saudaraku. Dan saya ceritakan keadaannya. Dan mereka setuju memberikan saya hutang untuk membeli bahan-bahan stainless sekian banyak, saudaraku. Dan saya pulang dengan sukacita dan saya percaya firman ini. Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Singkat cerita, proyek itu berjalan terus, saudaraku. Berjalan terus dan berjalan terus. Ya. Kemudian timbul masalah yang kedua, saudaraku. Ketika proyek itu sedang berjalan, saya kehabisan bahan dan saya belum bisa opnam, saudaraku. Saya pikir ini masalah baru. Nah, pada saat yang tepat, pimpinan proyek ini kembali memanggil saya. Rupanya dia tahu bahwa saya kekurangan dana untuk meneruskan proyek ini. Dan dia membantu saya memberikan kasbon yang tadinya nggak boleh, saudaraku. Tapi tiba-tiba dia katakan boleh. Setelah melihat progres kerja kita, dia membantu. Dan proyek itu dapat diselesaikan dengan baik, saudaraku. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, ketika saya berbicara dengan teman-teman, dan mereka mentertawakan saya berkata kepada mereka, Tuhan saya itu Tuhan yang berbeda dari apa yang kalian dapat pikirkan. Kalau hari ini 70%, 80% modal saya dibawa pergi, tahukah saudara bahwa Tuhan dapat membalas 30 kali lipat dari jumlah yang dibawa, saudaraku. Yang dibawa kabur. Dan saudara tahu, setelah saya menyelesaikan proyek itu, keuntungan, profit yang saya dapat, saudaraku, itu lebih kurang 30 kali lipat dari jumlah uang yang dibawa kabur, saudaraku. Dan firman ini terjadi. Itulah sebabnya saya sangat percaya lewat perjalanan hidup saya bersama dengan firman ini, saudaraku. Oh, firman ini sungguh luar biasa. Tapi ingat satu hal, saudaraku, ya. Di sini dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu gak seberapa, kata firman Tuhan. Tapi engkau tidak menyangkali namaku. Ketika orang-orang mentertawakan saya, saudaraku, apa yang saya kerjakan? Saya tidak marah, tapi saya bersaksi kepada mereka. Saya katakan, Tuhan saya adalah yang mempunyai masa depan saya. Saya tidak menyangkal nama dia. Saya tidak malu menyaksikan dia. Bahkan saya mulai berkata-kata tentang firman. Bahwa bahkan dia dapat membalas saya 30 kali lipat dari jumlah yang dibawa pergi. Dan kemudian itu terjadi. Ketika teman-teman melihat semua itu, saudaraku, ketika kami ngumpul dan cerita-cerita, pada akhirnya mereka tertawa, saudaraku. Sekarang bukan lagi mentertawakan saya, tapi mereka melihat betapa hebat Tuhan kita yang luar biasa itu. Saya harap kita sepakat bahwa sungguh nyata ada kuasa di dalam lidah bibir kita. Lebih jauh, saudaraku, Mazmur 8 ayat ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dari mulut bayi-bayi.
Ini berbicara tentang apa saudaraku? Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah kita sudah dilahirkan sebagai bayi-bayi rohani. Dan firman Tuhan berkata apa? Dari mulut-mulut bayi, mulut bayi-bayi. Artinya semenjak kita percaya kepada Yesus, lahir baru saudaraku. Allah sendiri sudah meletakkan dasar kekuatan di dalam lidah bibir kita. Yang tadi kita sudah pelajari. Saudaraku, jadi jelas di sini. Allah sendiri yang menaruh kekuatan itu dalam lidah bibir kita. Oleh sebab itu lidah bibir kita adalah lidah bibir yang penuh dengan kuasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya rindu satu waktu saya akan membahas tentang dasar kekuatan ini saudaraku. Dasar kekuatan ini berbicara tentang apa saudaraku? Bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan sudah meletakkan sebuah dasar. Dasar ini berbicara tentang sebuah fondasi. Setiap orang yang mau membangun rumah, membangun gedung, mereka meletakkan fondasi saudaraku. Dan di atas fondasi itulah kemudian orang mulai membangun. Seberapa kuat fondasi itu saudaraku, yang harus dipasang adalah sesuai dengan seberapa besar, seberapa tinggi bangunan yang mau dibangun. Dan firman Tuhan dengan jelas katakan seberapa besar, seberapa kuat, seberapa besar kekuatan daripada fondasi yang Tuhan sudah bangun, sudah taruh di dalam hidup kita, di dalam lidah bibir kita ketika kita percaya, yaitu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kekuatannya dahsyat dan luar biasa. Tetapi saudaraku, mungkin di lain waktu saya akan bahas mengenai ini. Apa yang harus kita perbuat dengan dasar ini? Ada beberapa aspek nanti yang akan kita pelajari untuk kita dapat melatih hidup kita untuk membangun saudaraku fondasi ini. Ya, karena Tuhan baru meletakkan fondasi. Bagian Tuhan adalah meletakkan fondasi itu saudaraku. Dan bagian kita ada saudaraku. Di lain kesempatan kita akan coba membahas ini saudaraku. Dan saya percaya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita belajar, kita coba melakukannya, kita melatih diri untuk melakukannya. Dan kita akan melihat bahwa di dalam lidah bibir kita itu terkandung kuasa yang luar biasa. Untuk memberkati hidup kita, untuk memberkati banyak orang bahkan saudaraku. Yang terakhir saudaraku, kalau kita membaca dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Saya percaya saudara mengenal ayat ini, tahu ayat-ayat ini. Bagaimana diceritakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kemudian oleh roh dia dibawa ke padang gurun dan di sana dia dicobai. Saya percaya bahwa minimal kita menghadapi 3 fase dalam hidup kita saudaraku. Bahwa kata berpuasa 40 hari 40 malam itu berbicara tentang latihan rohani. Orang percaya, saudara dan saya, apakah saudara tahu bahwa ada latihan-latihan rohani, ada disiplin-disiplin rohani yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Yang harus kita latih dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Untuk apa saudaraku? Karena ada waktunya di mana kita akan menghadapi padang gurun. Akan ada waktunya di mana kita akan dibawa kepada satu fase. Fase yang menentukan dalam hidup kita saudaraku. Yaitu fase pencobaan atau ujian saudaraku. Ketika saya dibawa kepada ujian saudaraku hari itu. Ya, ketika hampir semua modal saya dibawa kabur. Saya masuk ke dalam fase pencobaan itu saudaraku. Ya. Nah saudaraku, ketika kita menghadapi kesulitan itu, kita dicobai iblis, itu adalah masa peperangan. Bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita salah melangkah saudaraku, maka kekalahan akan kita alami. Betapa pentingnya kita masuk kepada fase itu saudaraku, mempersiapkan diri ya untuk masuk ke fase itu. Salah satunya adalah respon saya tidak marah, saya tidak dendam saudaraku. Karena apa? Saya melatih diri saya lewat firman Tuhan bahwa di dalam lidah bibir saya ada perkataan kuasa. Itulah sebabnya hari itu saya memperkatakan firman Tuhan. Seringkali kita harus menyangkali apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita saudaraku. Mungkin kita sedih, mungkin kita takut, mungkin kita khawatir, kita kecewa. Bagaimana ini? 80% modalku sudah gak ada lagi. Bagaimana aku harus meneruskan usaha ini? Kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran pasti ada saudaraku. Tapi di sanalah saatnya kita diuji. Apakah kita mau melatih diri kita
untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk memperkatakan iman kita kepada Tuhan. Nah, dalam fase itu saudaraku saya diuji juga. Saya memperkatakan firman dengan iman saya. Dan apa yang terjadi saudaraku, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Saya harap saudaraku, di masa-masa yang sulit sekarang ini, di masa pandemi ini saudara, ini masa-masa di mana banyak hal sedang dibunuh saudaraku. Ada banyak hal sedang dibinasakan hari-hari ini. Kesehatan kita, hidup kita, saudaraku, sedang dibunuh, sedang diusahakan untuk dibunuh, saudaraku, dibinasakan. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kebangkrutan, berapa banyak perusahaan-perusahaan mengalami kolaps, saudaraku. Berapa banyak usaha-usaha yang tidak bisa lagi dijalankan. Ini masa-masanya di mana, saudaraku, pandemi ini sepertinya mau mengambil segala sesuatu dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, pencuri itu untuk datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata firman Tuhan, untuk memberi kamu hidup supaya kamu hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 saudara. Apakah saudara mau menyerah dengan keadaan ini? Apakah saudara mau membiarkan pandemi ini menjadi kekuatan jahat yang membinasakan banyak aspek dalam hidup kita, membinasakan masa depan kita, membinasakan usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita? Atau saudara mau melawan semua itu, bangkit, melawan. Dan Tuhan sediakan satu jalan. Salah satu jalannya adalah bahwa masa depan seperti tadi saya katakan, bukan di tangan pandemi. Bukan di tangan pandemi ini saudaraku. Masa depan kita tidak harus ditentukan oleh pandemi ini. Mungkin di satu waktu kita akan mengalami kesulitan. Untuk jangka waktu tertentu kita akan mengalami tekanan-tekanan. Tapi percayalah, kalau saudara mau mulai dengan salah satu cara yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yaitu masa depan kita ditentukan oleh lidah bibir kita, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan meletakkan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah musuh kita? Yaitu pekerjaan iblis, roh-roh jahat. Pandemi yang jahat ini yang saya percaya dikuasai oleh roh-roh jahat. Mau membinasakan banyak hal dalam hidup kita. Apakah saudara mau berdiam diri? Atau saudara mau belajar? Saudara berkata saya mau bangkit. Saya melihat sebuah pengharapan lewat firman Tuhan. Bahwa masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan saya diletakkan Tuhan di dalam lidah bibir saya. Maukah hari ini saudara bangkit? Saudara mulai belajar untuk memperkatakan iman saudara. Ya, firman Tuhan berkata apa? Apa yang aku percaya itu yang aku bicarakan, itu yang aku perkatakan. Apa yang saudara percaya tentang janji-janji Tuhan hari ini? Kita gak banyak waktu untuk belajar itu saudaraku. Saya harap satu waktu, ada satu sesi di mana kita dapat belajar tentang ini saudaraku. Bagaimana saudara melihat firman Tuhan, bagaimana saudara belajar firman Tuhan. Tadi dikatakan orang yang membaca firman Tuhan, orang yang mengerti dan ia berbuah. Saudaraku, bagaimana kita mungkin dapat berbuah kalau kita tidak belajar daripada sabda firman Tuhan ini? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kalau kita tidak sungguh-sungguh merenungkannya siang dan malam, saudaraku. Nah, ketika kita merenungkannya siang dan malam, biarlah firman yang terus kita baca, terus kita dengarkan, yang terus diperdengarkan, saudaraku. Dan firman Tuhan bilang apa? Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan sabda firman Tuhan. Ya, ketika kita membaca firman, kita mengerti, kita perkatakan firman itu, ya, sebagai firman iman, saudaraku. Perkatakan itu, perkatakan kepada jiwa kita sendiri untuk menguatkan diri kita sendiri. Perkatakan kepada jiwa kita sampai perkataan itu didengar oleh telinga kita, sampai terus terdengar oleh telinga kita, dan iman itu timbul dalam hati kita. Dan dengan iman itulah kita bangkit untuk melawan, saudaraku. Dan apa yang dikatakan bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Apakah saudara lebih percaya kepada apa yang ditentukan Tuhan lewat firman-Nya? Bahwa saudara tidak harus mengalami kekalahan itu. Tapi saudara lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Kita bukan pecundang, saudaraku. Oleh sebab itu mari kita bangkit, saudaraku, ya. Mulai hari ini mari sadari pertama
bahwa ada kekuatan yang dahsyat dalam lidah bibir kita. Yang kedua, saudara harus belajar untuk melatih ini saudaraku. Ya, memperkatakan firman ini saudaraku. Supaya apa? Saya mau katakan begini saudaraku. Tadi kita berbicara tentang berpuasa 40 hari itu ada latihan-latihan rohani. Harus ada latihan-latihan rohani. Merenungkan firman, membaca firman dengan teratur, memperkatakannya dengan iman saudaraku. Itu juga salah satu bentuk latihan-latihan rohani. Di mana ada padang gurun, ada ujian pencobaan. Saya mau berkata begini kepada saudara. Jangan tunggu hujan baru cari payungnya. Saudara akan mengalami basah kuyup. Saudara bisa masuk angin, saudara bisa sakit. Jangan tunggu perang, saudara baru cari senjatanya. Jangan tunggu bertempur, saudara baru mau belajar latihan pedang. Saudara tahu firman Tuhan dengan jelas katakan, firman Tuhan ini adalah pedang roh saudaraku. Pedang roh itu bukan pedang sembarangan pedang. Tadi pedang yang kekuatannya sangat dahsyat saudaraku. Itulah pedang roh. Nah saudaraku, secanggih apapun senjata di tangan seorang prajurit, tanpa kecakapan untuk mempergunakan, mengenal alat perang ini saudaraku dengan baik, berlatih diri untuk mempergunakannya, sehingga dia dapat mempergunakannya dengan efisien, dapat mempergunakannya dengan baik, dan dapat menghasilkan kerusakan yang besar bagi musuh. Ini perlu latihan saudaraku. Di tangan saya dan saudara ada firman Tuhan, dan ini adalah pedang roh saudaraku. Pedang roh, firman Tuhan bilang apa? Firman itu dekat di dalam hatimu, di dalam lidah bibirmu. Tapi apa saudaraku? Kita tidak pernah melatih diri untuk mempergunakannya. Kita tidak pernah belajar untuk mengenal sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, di dalam lidah bibir kita. Mari mulai hari ini ketika saudara menghadapi tantangan yang begini berat, zaman yang begini berat, kita nggak tahu saudaraku, pandemi ini akan berjalan berapa lama. Setelah setahun lebih kurang saudaraku, kita mengalami begitu banyak masalah saudaraku. Dan kita nggak tahu berapa lama pandemi ini akan terus berjalan. Apakah saudara mau terima nasib atau saudara mau bergumul bersama dengan Tuhan, berperang bersama dengan Tuhan. Saya hari ini menantang saudara, mari jangan kita punya mental orang yang kalah, mental pecundang. Tapi mari miliki mental seorang pemenang. Karena Tuhan sudah memberi label di dalam hidup kita, memberi identitas di dalam hidup kita. Kamu itu bukan hanya pemenang, tapi lebih dari para pemenang. Oleh sebab itu mari kita bangkit saudaraku. Oleh sebab itu bangkit. Mari kita mau melatih firman ini, kita mau melatih untuk memperkatakan firman ini dengan iman saudaraku. Ingat, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, enggak secara otomatis keadaan akan menjadi baik saudaraku. Akan ada waktu. Seperti orang sedang menabur saudaraku. Tidak serta-merta hari ini kita menabur, besok kita menuai. Tidak saudaraku. Kita harus menabur dan terus menabur. Kita harus merawatnya, kita harus menyiramnya. Ada satu proses waktu. Kalau saudara menjadi lemah, saudara bilang aduh kok enggak tumbuh-tumbuh ya. Kok enggak besar-besar ya. Kok enggak berbuah-berbuah ya. Saudara tinggal, saudara abaikan. Maka apa yang terjadi? Maka dia akan dimakan oleh ulat-ulat. Dia akan dirusak oleh hama-hama dan kemudian mati tumbuhan itu. Harus kita lakukan ketika kita memperkatakan firman itu dengan segenap iman kita. Kita akan terus mengatakannya, kita akan rawat terus dengan iman kita saudaraku. Setiap hari kita perkatakan dengan iman, dengan pujian kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan dan saya percaya Tuhan. Apa yang akan terjadi? Kalau saudara tidak menjadi lemah, kalau saudara tidak menjadi lelah, saudara terus melakukannya, karena ada waktunya di mana saudara akan menuainya. Saudara akan menuainya. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau saudara terus menggemakannya dengan iman, saudara merawatnya dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan keyakinan kepada Tuhan, dengan penyerahan kepada Tuhan, dan saudara setia di dalam proses waktu, maka saudara akan melihat hari-hari baik. Saudara akan melihat masa depan yang baik, kemenangan yang gilang gemilang. Kita mau yakini firman ini sekali lagi saudaraku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudaraku perhatikan. Ini bukan rancangan kecelakaan. Pandemi ini datang bukan rancangan kecelakaan.
memang akan datang untuk menyusahkan kita, menyulitkan kita dalam satu waktu tertentu. Tapi kalau saudara punya iman ini, berkatakan Tuhan ini bukan masa yang sukar, ini bukan masa kekalahanku, tapi justru ini adalah masaku untuk bangkit, untuk lebih lagi aku melekat kepada Tuhan, bergantung dan mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Dan aku akan melihat masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan Tuhan akan sediakan bagi kita. Di mana tidak ada jalan, Tuhan akan sediakan jalan buat kita, saudaraku. Tuhan akan sediakan jalan terbaik, sebab Dia berkata, aku adalah jalan. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa. Saudara akan menemukan jalan itu. Saudara akan menemukan masa depan yang penuh pengharapan itu. Satu yang tidak boleh terjadi, jangan sampai iman saudara dikalahkan. Saudara, ketika kita melihat sebuah ruangan, dalam ruangan itu ada begitu banyak tembok. Dan di antaranya adalah ada pilar-pilar, saudaraku. Pilar-pilar besi, ya, dicor, saudaraku. Saudara mau bongkar ruangan ini kapan waktu, saudara mau pindah sekat sana sekat sini, enggak masalah, saudaraku. Tapi jangan coba-coba saudara membongkar pilar-pilar itu. Karena yang terjadi, rumah itu ambruk. Ada 3 pilar dalam kehidupan kerohanian kita yang jangan pernah dibiarkan dibongkar oleh iblis. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jangan saudara berhenti untuk mengasihi Tuhan karena kesulitan-kesulitan ini. Jangan saudara pernah putus pengharapan karena jalan buntu, mentok sana, mentok sini. Saudara kemudian hilang pengharapan. Dan jangan pernah juga saudara kehilangan iman saudara. Jangan pernah ketiga hal ini saudara izinkan dibongkar oleh iblis. Dia boleh membongkar kesehatan kita, dinding usaha kita, dinding pekerjaan kita, dinding apapun di dalam hidup kita saudaraku. Dia boleh bongkar. Tapi jangan pernah izinkan dia bongkar 3 hal itu. Biarkan itu berdiri kokoh. Kita tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita tetap mengasihi Tuhan. Karena dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Jangan pernah hilang pengharapan. Karena pengharapan itu membuat kita kuat. Membuat kita menjadi orang yang bangkit. Dan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hanya itu yang saya sampaikan saudaraku. Lain waktu saya harap saya punya kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kita mau membangun dasar kekuatan itu. Sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang dahsyat, yang nyata di dalam hidup kita. Lain waktu kita akan belajar. Kita akan selesaikan sampai di sini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang luar biasa. Firman luar biasa karena Engkau Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Firman-Mu itu dahsyat dan luar biasa. Kami mau menjadi pribadi yang mencintai firman-Mu. Dan kami mau menjadi pribadi yang berbahagia. Mendengar firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami. Dan kami mau melakukannya. Maka kami akan melihat hari baik. Kami akan melihat masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, pandemi ini datang membuat kami tidak dapat beribadah. Tapi justru Tuhan sediakan satu jangkauan yang lebih luas lagi Tuhan. Pelayanan yang lebih luas lagi Tuhan. Bukti bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk sarana yang Kau berikan buat kami malam hari ini untuk kami dapat menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Terima kasih hari ini hamba berdoa bagi mereka yang lemah. Mereka putus harapan. Mereka yang khawatir, mereka yang takut Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu hari ini terus Tuhan menggema di dalam hati mereka. Roh Kudus terus Engkau gemahkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini. Membangkitkan iman pengharapan mereka. Supaya mereka dapat melihat ada satu cahaya indah. Bahwa Tuhan sediakan jalan buat mereka. Jalan di dalam firman-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Buat Bapak Ibu bisa memberikan korban persembahannya, bisa lihat di layar handphone. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita akan memberikan, nanti Pastor Ferry akan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan memberi persembahan kami. Kami berdoa untuk kami semua yang memberi maupun kami semua yang tidak sempat memberi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami berlipat kali ganda sehingga kesempatan berikutnya kami boleh memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini di GBI Apron. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian, hanya Kau milikku di surga.
Hanya kau milikku di surga. Haleluya. Mari saudara-saudara sekalian kita akhiri ibadah kita ini dengan doa. Segala puji dan hormat kepada Bapa di surga yang telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seperti Tuhan pimpin kami ke tempat ini, Tuhan akan pimpin kami kembali lagi ke rumah kami masing-masing. Dan Tuhan akan pimpin kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami persembahkan kehidupan kami. Saleh-saleh Kristus, angkatlah kedua tangan-Mu dan pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya.